Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. Akhirnya kisah Psikopat Legend kembali dengan timeline yang baru. Ingat, ini bukan re-upload, tapi kita akan membahas kisah Psikopat Michael dengan timeline yang berbeda dari sebelumnya. Setelah dulu kita pernah menamatkan sequel Halloween tahun 2018, Halloween Kills 2021 sampai Halloween Ends 2022. Bahkan kita pernah membahas Halloween Remake tahun 2007 dan H2 tahun 2009. Dan kali ini kita akan memulai kisah origin film Halloween yang akan merujuk ke timeline yang berbeda, di mana film perdananya berjudul Halloween 1978, sekaligus kisah pembuka dari debut Michael Myers sang Psikopat Legend. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sosok misterius yang sedang berjalan mendekati rumah keluarga Myers pada malam Halloween tahun 1963. Melihat muda-mudi mesum di ruang tamu, seketika sosok ini murka. Namun di tengah panasnya adu jigong, Judith yang takut digerebek Pak RT langsung mengajak si Ayang ke kamar untuk melakukan adu gabrut brutal. Menyadari kemaksiatan yang Judith lakukan, sosok ini langsung melakukan aksinya. Dikira suhu, ternyata cupu. Belum sampai 1 menit, Alex langsung pamit pulang dengan cacing yang lemas. Setelah Alex pergi dengan langkah perlahan, sosok ini langsung mengenakan topeng badut sebelum menjalankan hukumannya. Akhirnya, Judith sang bondon kemarin sore yang belum cebok pun modar sebelum mengepakkan sayapnya lebih jauh di dunia permaksiatan. Hingga setelah melakukan debut perdana kopetnya, ia langsung pergi keluar sembari menunggu kedatangan orang tuanya. Sontak ayah ibunya pun syok parah saat melihat si bocil Michael ngejogrog sambil memegangi pisau dapur berdarah. Rupanya sosok misterius ini adalah si bocil Michael yang berusaha menghentikan kemaksiatan kakaknya. Singkat cerita, 15 tahun setelah insiden tersebut, atau tepatnya sehari sebelum perayaan Halloween tahun 1978, di malam yang dihiasi hujan geledek, seorang dokter pita kelenang bernama Loomis dan asisten yang bernama Nancy sedang menempuh perjalanan menuju rumah sakit gelo bernama Smith's Group, tempat Psikopat Michael menjalani rehabilitasi. Lantas sebelum Nancy menjalankan tugasnya, Dr. Loomis meminta asistennya ini untuk berhati-hati saat melakukan penanganan pada Michael. Karena semenjak ibu Michael tewas mendiskon umur, Michael yang memutuskan puasa ngomong semakin membuat dirinya larut dalam kegelapan. Namun Nancy yang menyepelekan hal tersebut hanya ho-ho saja sembari nyebat udud cap knalpot mulek. Hingga setibanya di depan gerbang rumah sakit, mereka pun heran saat melihat beberapa pasien yang berkeliaran. Dirasa ada yang tak beres, Loomis yang panik langsung mengecek keadaan. Tapi tiba-tiba bagaikan seorang begal, Loomis yang menyadari Michael berhasil kabur langsung pergi untuk menelepon bantuan. Di keesokan harinya, scene memperlihatkan suasana tenang kota Haddonfield menjelang malam perayaan Halloween. Di perumahan asri itu, seorang gadis cantik bernama Laurie terlihat akan berangkat sekolah. Kalau kalian lupa, Laurie adalah sosok mama yang berada di Halloween terbaru kemarin. Namun sebelum pergi, Laurie diingatkan si ayah agar tidak lupa mengantarkan kunci ke rumah bekas keluarga Myers, karena hari ini ada seorang pelanggan yang tertarik membeli rumah tersebut. Selang beberapa saat, Laurie ditemani si bocil Tommy, dan yang belum tahu, Tommy adalah sosok bapac-bapac yang modar di Halloween Kills. Hingga setibanya di depan rumah keluarga Myers, Laurie langsung menyimpan kunci yang si ayah titipkan di depan pintu.
Elam probably won't get out of the 6th grade. Namun tanpa mereka sadari, psikopat Michael yang baru mudik seperti tertarik pada Laurie. Di sisi lain, Loomis yang bertemu dengan kepala rumah sakit Gelo langsung murka dan menyalahkan tindakan teledor para petugas yang membuat Michael kabur. Terlebih ia merasa Michael akan berburu bak seekor hewan buas guna memuaskan hasrat kopetnya. Kemudian, Loomis yang tidak ingin hal buruk terjadi langsung pergi agar secepatnya bisa menangkap Michael. Kembali pada Laurie yang sedang belajar. Saat bu guru sedang menjelaskan pelajaran PPKN, tiba-tiba Laurie merasakan aura yang aneh. Ma'am? Answer the question. Do you win? How does Sam writing fate is... Sontak Laurie pun heran ketika sosok aneh bertopeng pucat hilang bersama mobil-mobilnya. Kemudian, scene beralih pada Loomis yang sedang menelpon di wartel emperan. Sesaat kemudian, secara kebetulan, Loomis menemukan petunjuk tentang Michael dari sebuah mobil koblak bengkel yang nyuksruk di pinggir rel kereta api. Malang sekali tanpa Loomis sadari, jasad Kang Bengkel Bantu Bles tergeletak di balik ruyuk ilalang setelah baju PKL STM miliknya dibegal psikopat Michael. Sementara itu, sepulang sekolah, Laurie yang ditemani Ani dan Linda terlihat asik bergibah sambil berjalan ceker, di mana mereka yang sudah menginjak usia puber terus membicarakan seorang kapten basket yang ganteng. Ani pun mulai kepikiran untuk memulai debutnya menjadi bondon sekolah. Hingga di tengah perbincangan tiba-tiba, See my French book and well, who needs to have your books or not? I don't think so. I think he's. Hey, jerk! God, can you take a joke? Dengan diiringi backsound legendnya, sosok misterius ini terus mengintai Laurie. Di tengah rasa was-was, Laurie yang panik langsung mengajak kedua bestinya untuk melanjutkan perjalanan. Terlebih ia takut jika si pengemudi adalah sosok begal. Treats for Bob. Funny. Behind the bush. Melihat sosok berbaju bengkel STM bersembunyi, Laurie yang panik mengajak Ani untuk memutar jalan. Hey, creep. He wants to talk to you. Namun karena tak menemukan apapun, Ani pun menganggap jika Laurie sedang halu. Bye. Bye. My God, bagaikan maling kutang. Laurie pun kaget saat melihat sosok misterius di balik jemuran. Namun seperti biasa sosok itu seketika hilang dalam sekejap. Sementara itu, Dr. Loomis ditemani seorang kuncen kuburan berniat mendatangi makam Judith Myers yang merupakan kakak dari Michael Myers. Namun setibanya di makam, mereka pun syok parah saat batu nisan Judith sudah menghilang, bak dijadikan syarat pesugihan. Melihat hal itu, Loomis pun merasa jika saat ini Michael sudah berkeliaran di tempat ini. Sementara itu, Laurie bersama Linda terlihat asyik menikmati perjalanan sembari nyeteng udut bako puyeng. Namun setibanya di persimpangan, Ani langsung panik saat melihat ayahnya yang seorang polisi sedang melakukan olah TKP di sebuah toko mainan. Saat mereka penasaran, Sheriff Brackett berkata jika menjelang Halloween tahun ini banyak sekali hal yang aneh, termasuk pencurian topeng kopet di toko ini. Ia pun menyarankan Ani dan Laurie untuk selalu berhati-hati. Hingga tak lama berselang, Dr. Loomis yang akan melanjutkan pencarian terlihat menghampiri Brackett untuk meminta bantuan. Di malam Halloween, Michael yang telah membuntuti mereka mulai melakukan pengintaian pada Laurie dan Ani yang akan bertugas menjadi pengasuh harian. Sementara di sisi lain, Brackett dan Loomis terlihat melakukan pengecekan di bekas rumah keluarga Myers.
Setibanya di loteng, Loomis yang melihat jejak sepatu di tempat tersebut merasa yakin jika psikopat Michael baru saja mengunjungi rumah lamanya. Hingga sesaat kemudian, Dr. Loomis yang tak ingin hal buruk terjadi meminta Brackett mengerahkan timnya agar bisa secepatnya menangkap psikopat Michael. Lantas untuk berjaga-jaga, Dr. Loomis berniat menunggu Michael di depan rumahnya. Sementara di dalam rumah, si bocil Tommy yang gabut iseng melihat keluar jendela. Sontak Tommy pun panik dan memberitahu Laurie jika ia melihat sosok boogeyman. Namun setelah dicek, Laurie pun meminta Tommy untuk jangan mengadi-ngadi. Sementara di sisi lain, psikopat Michael terlihat mulai menargetkan Annie terlebih dahulu. Lantas biar penonton pada betah, Annie langsung mengganti pakaiannya dengan yang lebih hot. Sesaat kemudian, Michael yang sedang mengintai tiba-tiba dihampiri seekor asu yang menganggap dirinya sebagai maling. Malang sekali dengan mudahnya, si asu dikeretek sampai modar. Sesaat kemudian, Annie terlihat pergi ke ruang laundry untuk mencuci bajunya yang kotor. Is this one of your cheap tricks? No tricks for Annie tonight. Sontak Annie pun panik saat pintu laundry malah terkunci. Lindsay, I'm in the laundry room. Oh, Lindsay, get the phone. It's Paul. Dirasa si bocil Lindsay tidak mendengar teriakannya, ia pun mencoba untuk keluar melewati jendela. Sementara itu, si bocil Lindsay yang sedang menonton tiba-tiba mendapat telepon dari Paul yang menanyakan keberadaan Annie. Annie, Paul called! Oh, my foot. I'm stuck. Bagaikan cicak kejepit, Annie yang berusaha keluar malah nyangkut di jendela dengan knalpot yang terekspos. Di tengah rasa malu, Annie dan Lindsay pun kembali ke rumah. Hello. Mendengar ajakan gabrut dari ayang Paul, seketika Annie sumringah. Di mana kali ini, Paul yang hanya bermodal cacing berotot meminta Annie untuk menjemputnya di rumah. Terlebih motor pun Paul tak punya. Mendengar hal itu, Annie yang sudah tak sabar celengannya dibobok, langsung membujuk Lindsay untuk main di rumah Tommy bersama Tante Laurie. Meskipun sempat menolak, namun hanya dengan sogokan permen, Lindsay pun akhirnya menurut. Hi, Tommy. Hi, come on in. Hey, I'm in here. Saat Laurie sibuk membuat hiasan Halloween, Annie yang akan pergi menjemput Paul meminta Laurie untuk menjaga Lindsay. Ia pun berjanji akan memberikan separuh upah yang ia dapat jika Laurie bersedia menerima tawarannya. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang Laurie langsung menerima tawaran tersebut. Hingga sesaat kemudian, sambil bersiul-siul kegirangan, Annie pun bersiap menjemput Paul dengan mobil kreditannya. My God, sungguh mubazir. Annie pun modar sebelum bisa menikmati surga dunia. Hingga sesaat kemudian, Tommy yang sedang bermain petak umpet langsung panik saat melihat sosok psikopat membopong Annie masuk ke dalam rumah Lindsay. Di tengah kepanikan, Tommy yang melihat sosok psikopat yang sering ia lihat di channel Sekayang meminta Laurie untuk segera menolong Annie. Namun Laurie yang menganggap Tommy halu tak menggubris hal tersebut dan meminta Tommy untuk kembali menonton TV. Sementara itu, di tengah rasa oleng yang sudah menyelimuti tubuh, Bob dan Linda berniat numpang gabrut di rumah Lindsay, tempat Annie mengasuh. Namun saat memasuki rumah, mereka pun heran saat melihat suasana rumah yang sepi dan poek mongklek. Dirasa ini kesempatan, mereka pun langsung melakukan maksiat. Namun tanpa mereka sadari, psikopat Michael sudah ngejogrok menyaksikan kemaksiatan yang mereka lakukan. Namun dirasa kurang maksimal, Linda langsung mengajak Bob melanjutkan adu gabrut di kamar. Singkat cerita, setelah adu gabrut yang tak sampai 3 menit, mereka pun merelaksasi tubuh terlebih dahulu sambil nyebat udut garpit. Lantas, Bob langsung beranjak untuk mengambil sekerat bir sebelum melanjutkan gabrut ke ronde selanjutnya. Annie? Linda, you asshole. Come on out.
god. Psikopat Michael yang tak menyukai kemaksiatan langsung menghabisi Bob dan memakunya dengan pisau kopet. Hingga Bob yang belum sempat mandi junub pun modar seketika. Kembali pada Linda, dirasa Bob sedang melakukan prank, Linda yang tak takut langsung mengajaknya untuk melakukan ronde kedua. Namun dirasa itu bukan Bob, Linda yang panik langsung menelepon Laurie. Finally. Hello? Akhirnya, debut pasangan mesum ini punah sebelum melakukan dosa yang lebih besar. Are you fooling around again? Di tengah keheranan, Laurie yang merasa ada sesuatu yang tak beres langsung bergegas pergi menuju rumah Linda. Sementara itu, setelah bete ngeronda di depan rumah Michael, Dr. Loomis langsung beranjak saat melihat mobil dinas yang Michael curi terparkir di tempat tersebut. Melihat keadaan rumah yang sepi, Laurie bergegas mencari keberadaan dua bestinya. Oh my god, sontak Laurie pun syok parah saat melihat jasad Annie yang tergeletak di atas kasur dan berhiaskan batu nisan Judith Myers. Di tengah kengerian yang terjadi, Laurie pun berusaha untuk kabur. Tapi tiba-tiba, di tengah rasa perih, encok, dan pegalinu, Laurie yang pengkor berusaha kabur dari kejaran psikopat Michael. Di tengah kepanikan, Laurie langsung ngabret kembali ke rumah Tommy. Di saat itu pula, dengan santuinya psikopat Michael berjalan mendekat. Di tengah keadaan genting, Laurie meminta Tommy untuk segera bersembunyi. Hingga di tengah rasa syok, Laurie semakin panik saat melihat jendela yang terbuka. Melihat Michael terkapar, Laurie yang merasa sudah berhasil menghabisi psikopat langsung pergi ke kamar untuk mengajak Tommy dan Lindsay kabur. Namun belum sempat mereka pergi, Tommy langsung panik saat melihat psikopat kembali bangkit. Setelah membuat psikopat terkapar untuk kedua kalinya, bukannya merujaknya, Laurie yang pengkor langsung meminta Tommy dan Lindsay pergi mencari bantuan. Tapi tiba-tiba, lagi-lagi berkat kekuatan kopetnya, psikopat Michael kembali bangkit. Sementara itu, Loomis yang melihat dua bocil ketakutan akhirnya menemukan titik terang keberadaan psikopat Michael. Tepat pada waktunya, Dr. Loomis yang datang berhasil membebaskan Laurie dari cengkraman psikopat. Namun hanya di film ini, kita diperlihatkan jelas muka psikopat Michael yang mirip dengan Michael Jackson. Akhirnya, Loomis yang bersenjatakan polisi India berhasil menembakkan seluruh isi pelurunya sampai psikopat Mubui keluar.
Kemudian, Laurie yang penasaran menanyakan siapa sebenarnya sosok tersebut. Lantas Loomis berkata jika sosok itu bukanlah manusia. Loomis pun syok parah saat mengetahui Michael yang menyandang gelar sebagai psikopat kuat menghilang entah kemana. Bagaimana? Awal kisah yang menarik bukan? Kaburnya Michael dari rumah sakit Gelo menjadi awal mula petaka bagi Laurie dan warga kota. Hingga di tengah teror yang Michael lakukan, Dr. Loomis yang telah mendampingi Michael selama menjalani rehabilitasi ikut turun tangan. Hingga akhirnya, Dr. Loomis pun berhasil menyelamatkan Laurie dari kekopetan Michael. Tapi di akhir cerita, meski sempat berhasil membuat psikopat mubui dengan beberapa tembakan, namun slogan psikopat kuat masih melekat pada Michael. Penasaran dong dengan kelanjutan psikopat terkuat ini? Stay tune terus di channel Sakahayang. IMDb untuk film ini adalah 7,7. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Halloween 1978. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.